sorry Yuzong. Enakan Grok atau Chow? Kalau ditanya sustain, enakan Grok, ada regen. Dia lumayan lah, ada regen dekat temboknya. Terus untuk clear, kalau power clearnya cepetan Chow. Oke. Dan last pick, wow, Ruby. Okay. Ruby Roamer. Otomatis Pakitonya akan dilempar ke bagian jungle. Yep. Dan ini sebenarnya target dari Yuzongnya mungkin bisa ke arah Brody. Tapi kalau Brody-nya tipe yang sabar gitu ya, gak buru-buru, gak panik untuk ngeluarin skill, dia bisa nahan tahu, malah bisa ngebuk balik ke Yuzongnya sampai Yuzongnya turun baru di counter. Alright. Tapi berarti di sini benar-benar main tabrak gaming ya tabrak dari RRQ ya. Mereka main tabrak banget begitu. DNS juga loh. Dari DNS yes, tapi seenggaknya DNS masih punya satu high ground yang kuat banget sih. Ada Varsha. Ya, seenggaknya masih ada defensif lah ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari DNS sebenarnya masih aman-aman juga. Dan untuk mungkin dari early-nya ya, untuk early power clear dari RRQ ini cepet banget. Dan ternyata Violence ya yang pakai cowoknya di bagian roamer berarti. Don Grok XP lane. Oke. Grok di arah XP untuk Don. Tapi Demon sekarang dengan Pakito dan Gilang yang bakal nabrak banget ke arah belakang dengan Cloud. Tapi ini dia Lane of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan memenangkan match kali ini. Karena best of 3 di game yang ketiga ini sudah terjadi. Oke, dan untuk kedua jungle-nya mereka start dari buff yang berbeda. Otomatis rotasinya nanti bisa saja bertabrakan kalau mereka mau ya. Karena rotasi sekarang udah random banget. Gak bisa kita bilang buffnya beda ntar akhirnya akan nabrak, nggak juga. Tapi kalau untuk Little Wanderer ya di awal kayak gini kayaknya sih masih bisa diamanin sama Fredrin dari Jason. Karena dia clear duluan. Tapi kalau lihat experience yang udah jalan bisa aja jadi fight nanti di Little Wanderer. Dan sebenarnya ini udah enak banget sih dari gold lane Brody di atas Cloud lah ya dari match-up-nya. Cloud itu untuk laning ya, mohon maaf nih Cloud nih. Kayaknya Layla juga masih enak dah daripada sama Cloud ya. Range ya. Diadu juga nih kayaknya masih menang Layla sih, laning ya. Benar. Oke, tapi untuk saat ini masih bisa dipegang. Bahkan justru early-nya ya dari tangan RRQ di mana Jason dengan Fredrin yang sudah mencoba untuk crossing ke arah jungle yang dimiliki oleh Demon sendiri. Terkena dengan adanya efek knock up dan bahkan Walker dipaksakan untuk mengeluarkan satu buah Wings by Wings 4 player dari RRQ Sena. Membuat dari DNS saat ini harus mukul mundur terlebih dahulu. Dan itu dia gajahnya. Gajahnya keluar. Bahaya banget, skin Jujutsu memangnya keren sekali. Di suaranya loh. Iya. Tapi ada yang mau nge-give gak kira-kira ya? Masih ya? Masih, coba usaha. Oke, tapi itu dia satu buah pergerakan di mana Lord Mei harus dipaksa untuk mundur. Karena sebenarnya ini gak ada agresivitas yang terlalu gimana. Tapi ngepoknya itu loh. Ngeselin. Iya. Dan akhirnya harus mundur lagi. Dan itu kan membuat buang waktu akhirnya. Benar. Sebenarnya kalau untuk diadu ya benar-benar all in banget nih. Mungkin ya Julian punya sustain juga sih. Itu yang bikin lebih enak nanti dari Okta. Tapi ternyata Turtle yang di-setup oleh RRQ. Oke, Turtle bersetup. Tapi first blood tercipta di tangan Don. Di mana Walker berhasil dihilangkan. Tapi ada yang landing dari satu buah Black Dragon Form. Tapi Diamond ternyata berhasil untuk mencuri dari Turtle yang di-setup terlebih dahulu. King Brian sendiri di depan sana menjadi garda terdepan. Tapi King Brian pun gak bisa lagi bertahan terlalu lama. Karena 4 player dari RRQ Sena langsung memberikan damage terhadap King Brian tersebut. Pertukaran antara nyawa dan juga Turtle. Tapi masih bisa diunggulkan oleh RRQ. Oke. Sebenarnya setup memang dilakukan sama RRQ. Tapi DNS dia punya Yuzong. Yuzong ini powerful banget di level keempat. Dan kali ini Gilang yang coba untuk dikejar. Untungnya masih bisa selamat ya. Dia masih bisa mundur ke belakang. Spell dia juga sprint. Jadi dia benar-benar harus cari jarak. Jangan sampai Violence ataupun Dawn nantinya bisa dapetin kill ke arah dia. Wah, tapi di atas ternyata ada pick off yang kembali terjadi terhadap King Brian yang harus tumbang untuk kedua kalinya. Sebuah setup yang begitu manis. Tapi Diamond dengan retributionnya berhasil untuk mengamankan Little Wonder, setidaknya mencoba untuk mencicil lagi, memperkaya dirinya. Pranata yang sneaky peeky di area rumputan, memberikan sedikit damage, mencoba untuk nge-clear wave minion secepat-cepatnya. Tapi Lord Mei yang mencoba untuk membabysit ke arah Gilang sekarang mencoba untuk berotasi terlebih dahulu. Jason di tahun lagi kali ini Diamond easy kill. Gak bisa kabur lagi kemana-mana, gak ada backup juga yang coba dilakukan. Kayaknya memang kejauhan sih dari Diamond. Tapi ini ada perbedaan yang benar-benar kerasa banget sih. Dana Summer Sonic seperti kehilangan tempo dan arah di game yang ketiga ini.
Dan kendali dari RRQ Sena ini begitu baik sih. Pick off demi pick off, objektif demi objektifnya. Dan sekarang Don sudah selesai dengan adanya Heptasis. Waduh, ini si solo kill bisa banget nih terjadi terus-terusan. Malah yang gue takut nih, tiba-tiba Don yang nge-switch dan dia ngelawan Cloud. Cloud itu sekali getok sama dia kena Heptasis, waduh, bonyok langsung papui dia. Pala puyeng. Tapi kalau dari Emblem ternyata wow cukup kompleks yang diambil sama Yuzongnya King Brian. Dia ngambil darah, dia ngambil physical penetrasi juga. Tapi dia ada defense juga nih untuk magicalnya, menghindari Okta mungkin ya. Yap. Dan sekarang menuju ke arah Turtle yang kedua. Sekarang berhasil untuk diamankan di tangan RRQ tanpa adanya kontes, tapi itu dia dengan Wave Dragon dan juga follow up damage dari Pranata yang membuat Gilang harus terpick off pertama kalinya. Ingat, dia pakainya sprint. Di sini nggak bisa menghindari Wave Dragon. Ya. Setidaknya kalau flicker kan masih ada atau Purify. Jadi ya ketika memang dia ngeliat violence, dia harus benar-benar bisa mainin timing battle mirror image-nya. Yep. Kalau misalkan gagal, ya udah risikonya dia akan kena tendang gitu kan, Wave Dragon. Ya berdoa aja arahnya salah gitu loh. Kalau arahnya nggak salah ya udah tumbang gitu doang. Tapi pick off dari Gilang sih ini mahal banget sih. Dia dapetin gold laner plus outer turret dan juga sinerginya tuh dihabisin semua. Platingin kan semuanya dihabisin dan ini menjadi tabungan yang besar. Dan sekarang di menit ke-5 goldnya udah bergerak ke angka 4.000 loh. Ini apa yang terjadi dengan teman-teman dari DNS? Sehingga Violence pun sekarang udah mulai masuk dengan nama Venet yang sekarang menjadi satu buah counter initiate yang dilakukan. Lord Mei terkena efek Town, membuat dari Jason sekarang menjadi garda terdepan untuk RRQ Sena. Disambut lagi dengan Art of Thievery dari Gilang mencoba untuk memperkaya stack demi stacknya, mempertahankan dirinya juga. Tapi ya gak bisa berbuat banyak juga untuk Gilang ya. Gak ada jungle-nya juga lihat, gak bisa ngambil stack lagi. Dia harus menangin rotasi sih, mau gak mau. Manfaatin Lord Mei sama Walker di awal. Karena ya gimana mau ajak Gilang perang sekarang. Ya dia mau ngapain juga gitu kan. Art of Thievery ya tembak-tembak ya udah. Dengan modal DHS doang ya apa yang diharapkan gitu loh untuk Cloud. Kasih dia space farming, justru itu adalah yang harus dilakukan oleh DNS sendiri. Tapi gimana mau farming kalau misalkan zoningnya dilakukan terus. Wow, Wave Dragon-nya jauh banget. Lord Mei ternyata yang dituju, tapi nampaknya masih belum ada follow-up damage yang justru ternyata Violence yang berhasil untuk ditumbangkan. Okta mencoba untuk mengejar tapi ada Council yang dilakukan. Tapi itu pun tidak akan dikejar karena masih ada yang lebih nikmat, yaitu adanya inner turret di bottom lane. Walaupun di sana Daemon ternyata gagal untuk bisa mendapatkan purple buff-nya. Dan walaupun sebenarnya Violence sebagai roamer yang hilang, ini gak worth it banget karena inner turret dan juga purple buff yang ditukarkan. Inner turret yang hilang, otomatis vision di bagian bottom lane yang mulai tipis nih untuk DNS sendiri. Dan otomatis purple buff bisa diinvasi terus-terusan kembali lagi. Turtle bisa diamankan oleh Jason. Mungkin kita tahu Pakito dari Demon ini memang di buff. Pakitonya memang ditambahin damage-nya. Tapi balik lagi, Pakito ini bukan tank ya. Dia adalah fighter. Jadi dia tetap agak scaling juga. Walaupun scalingnya nggak lama, mungkin dengan satu itemnya ataupun dengan rotasi early yang bagus baru dia bisa untuk snowballing. Tapi kalau ditabrakin terus-terusan sama Jason kayak gini ya susah juga gitu kan. Wow, ini terlihat terdominasi ya. Wah, di trade dong. Dan bahkan ada satu altar turret di bottom lane yang berhasil untuk dihancurkan di tangan Gilang. Tapi sekarang udah mulai swap lane nih dari Don yang sekarang bergerak menuju ke arah bawah. Inner turret di top lane tidak akan bisa lagi untuk dipertahankan karena di sana udah langsung di setup dengan adanya 4 player dari RRQ Sena sehingga tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Ini udah mulai dirontokin satu persatu sih. Iya, objektifnya udah mulai diambil semua. Ini mid yang bakal jadi tujuan selanjutnya ya. Dan enaknya invasi ke arah kiri dan kanan dari sisi jungle-nya DNS. Ini enak banget dan mereka tuh udah nggak ada rumput yang aman buat mereka. Yep. Dengan nggak ada inner turret di bagian atas dan di bagian bawah. Oke, tidak ada rumput yang aman tapi Lord Mei sekarang udah mulai kelihatan juga. Dan harus dipaksa untuk mundur. Jason lagi-lagi mencoba untuk melakukan adanya invasi ke arah purple buff yang dimiliki oleh Daemon di sana. Dan gak mau dikontes karena ya udah lebih baik direlakan begitu saja. Gak mau terlalu memaksakan diri. Waduh. Tapi ternyata Daemonnya mencoba untuk melakukan adanya trading terhadap satu buah orange buff. Tapi lihat langsung saja di Sandwich Gaming dengan adanya satu buah watch charge yang terkonek membuat Daemon terpunish. Satu hal yang begitu mahal kembali tercipta di mana RRQ Sena mendapatkan keunggulannya. Violence kali ini terculik sendirian di depan sana tapi Violence masih terlalu tebal, masih terlalu tanky untuk bisa ditumbangkan dan 3 player dari DNS yang justru harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Feeder Ice Strike udah menemukan tapi di cancel karena Jason is coming. Retribution yang membuat efek
knockdown juga efek slow dari Walker-nya. Akankah dia bisa selamat? Tapi pressure work dan juga mega kill. Satu buah Power of Nature terakhir membuat dari Walker-nya pun berhasil untuk dihilangkan. Blazing duet di arah top lane. Tidak berhenti sampai situ peperangannya, dan bahkan dari Tower Dapat Memory masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Gilang di arah sana. Tapi Gilang berlari ke arah yang berlainan. Akankah dia bisa selamat? Masa sih? Battle mirror image, tapi masih bisa mundur. Tapi Don mencoba untuk menghalangi jalan yang akan dilalui oleh seorang Gilangnya. Masih dikejar, Oke. tapi satu hit terakhir. Apalagi dengan satu high Endra yang dibawakan, Gilang pun tak selamat. Dia pakai wall charge juga tadi. Yep. Sebenarnya udah bagus banget dan itu backupnya udah datang juga tuh dari Pakito. Namun kali ini Lord yang langsung di setup oleh RRQ sepertinya bakal menjadi free Lord, dan yes, tidak bisa dikontes sama sekali. Satu keuntungan lagi untuk RRQ dengan perbedaan 6.000 gold, memantapkan lagi keunggulannya dengan mendapatkan Lord yang pertama. Oke. Dan Lord pertama berhasil untuk didapatkan. Dan apakah ini akan menjadi game tercepat di match kali ini? Kayaknya enggak sih. Untuk defense aggro-nya mereka punya Iya partial. sih, ada Parsia dan belakangnya juga bisa diambil ya pakai King Brian yang Bener. Black Dragon form. Tapi untuk saat ini dengan dominasi yang udah mulai terlihat juga, dan bahkan ke angka 6.000 net worth sudah mulai terselisihkan ya di antara mereka. Yang pasti dari segi atribut juga udah pasti beda banget. Menuju ke arah tengah yang benar-benar ini menjadi objektif selanjutnya yang dipantau oleh RRQ. Tapi DNS ini benar-benar mencoba untuk mempertahankan sekuat tenaga. Iya, apalagi mid-nya ya. Karena ini satu-satunya poros yang mereka punya nih dari segi mapnya. Namun Jason yang maju di bagian depan. Jason is coming, tapi nampaknya Jason terlalu depan dan memberikan damage cukup sakit. Tapi Jason masih bisa selamat juga. Black Dragon Form udah mulai dibuka. King Brian mencoba untuk mengacak-ngacak setup yang dilakukan oleh teman dari RRQ. Tapi satu outer turret pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan Jason. Yang begitu tankinya hampir bisa ditumbangkan, tapi cukup solid karena damage dari DNS masih belum cukup sih. Ya, bahkan untuk Lord yang ada di bagian top lane, kayaknya dibiarinin aja dulu sih. Karena dari turretnya masih punya pasifnya gitu kan, jadi dia agak susah juga untuk ngancurin. Ya, dapetin best turret mungkin udah menjadi bonus sih kalau memang untuk RRQ sekarang. Yang paling penting adalah mid-nya udah bisa dihancurin. Dan Bahkan visionnya dua, luas banget sekarang. Bahkan dua loh. Dua. Satu outer turret yang tadi dipertahankan sekuat tenaga, ini udah hancur bahkan sampai tengah-tengahnya. Tapi lihat sekarang Wave Dragon kepada seorang Lord Mei dan juga Torn Apart Memory langsung mengukir memori buruk di benak dari Lord Mei sendiri yang harus tertumbangkan untuk pertama kalinya di game kali ini. Ini top lane-nya mau ditabrak lagi kah? Karena posisinya Don punya wall charge dan punya flicker loh. Dan di top lane ini udah nggak ada pasifnya lagi. Ternyata untuk maju ke arah base turret masih belum mau juga dari RRQ. Dia lebih milih untuk sabar dulu nih. Untuk ngambil semua buff yang dia miliki. Dan hati-hati, Pakitonya mulai ketahuan kayaknya. Dan ya, ketahuan dari Pakitonya. Pakito di arah bottom lane udah mulai ketahuan posisinya, dan bahkan monster kill diamankan oleh Don. 6 kill tanpa tumbang sama sekali dari sosok XP laner. Grok bahkan ya sebagai sesosok tank yang memiliki damage besar pula. Lord Mei sendirian di depan sana mencoba untuk memberikan sedikit crowd control dari Violence untuk gak bisa bergerak terlalu luas. Tapi base turret di arah bottom lane yang tercicil ini masih bisa dipertahankan pula di tangan teman-teman dari DNS. 10-1. Tapi Wave Dragon gak bisa itu karena Lord Mei lagi-lagi yang menjadi target operasinya. King Brian akan coba landing di tubuh dari Pranata, tapi akankah bisa bertahan karena di sana damage yang begitu besar. Tapi bahkan Jasonnya yang memberikan badan sehingga King Brian pun gak bisa bertahan terlalu lama lagi. Dan bahkan dua player dari DNS Hammer Sonic kali ini berhasil untuk dihilangkan. Wow, perbedaan gold yang semakin mengerikan kali ini. Dengan inisiasi yang sebenarnya lumayan bagus banget dari Violence, dia dapetin Lord Mei tadi. Dengan tidak adanya Havoc CC yang dimiliki oleh DNS, membuat fightnya akan sedikit berat ke arah RRQ. Dan karena memang tadi Lord Mei keculik, mau gak mau King Brian-nya buka dari transformnya. Dia maju ke depan, dia coba untuk ngincer target dan gak bisa. Walker kali ini ketahuan, wall charge-nya ada dan sakit banget damage-nya. Ya ampun, gak bisa selamat sama sekali. Dia gak punya wings by wings ya? Dia Dia punya flicker tapi pasrah gak sih? Takutnya salah pencet malah gak ngapa-ngapain juga gak sih? Tetap die ya? Iya. Karena itu wall charge, satu basic attack dan juga power of nature langsung menghilang. Tapi Conceal sekarang sudah mulai keluar. Violence mencoba untuk mencari siapapun, tapi itu dia targetnya kepada seorang Lord Mei. Tapi justru ternyata Violence yang terkena damage yang begitu banyak. Ada barrier yang udah mulai terbuka juga, tapi Lordnya sekarang udah mulai mencoba untuk mencicil lagi dari base yang terbuka dengan amat sangat lebar. King Tapi Brian. cicilan demi cicilan dari Gilang berhasil untuk menghancurkan Lord tersebut. Tapi lihat King Brian sendirian mencoba gajah. untuk menciptakan space, tapi legendary dinamankan oleh Don. Ada gajah loh tadi. Sumpah, dan wall charge kali ini Gilang yang bakal menjadi target. Dan hilang sudah dari
dari kilangnya. Menyusul mungkin Lord Mei kali ini di bagian mid lane Demon. Mendefense kali ini dengan mati-matian, damage yang diterima cukup sakit. Wither Ice Strike yang sudah keluar juga minion yang mulai masuk kali ini mengincar karena Walker masih bisa mundur. Di sisi depan Lord Mei bertahan, sakit banget damage-nya. Masih ada Winter Trojan dan bisa ditumbangkan untuk Oktanya. Wow, ada gajah tapi nampaknya BC kali ini akan menjadi milik RRQ Sena. Wow.